apakah ini juga bagian dari untuk mengamankan itu? Karena banyak katanya yang terlibat korupsi semuanya dari partai politik. Nah, Bang Idrus, kalau dari Golkar sendiri ini melihatnya gimana? Dengan tadi disebutkan bahwa pemerintah itu kecenderungannya untuk membentuk kekuatan sebesar-besarnya. Tidak lagi 50+1, tapi untuk membangun kekuatan sebesar-besarnya. Oke Mbak Anggi, jadi gini, Golkar ini adalah partai yang mengedepankan ide gagasan. Karena itu saya ingin memulai ini, terinspirasi oleh pernyataan Prof. Arief ketika di MK. Biar mengingatkan kita, biar ada Mas Peri ini paham betul bahwa, apa kata Prof. Arief? Bahwa ketika kita melihat sesuatu harus secara komprehensif, supaya jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong pasti terjadi perdebatan dan terjadi apa dikatakan Mas Toto tadi itu udah mestinya lurus kata Pak Prabowo, tapi karena ada kiri kanan itu tidak, supaya agak lurus. Saya ingin mengatakan begini, untuk melihat Pak Prabowo secara komprehensif, kita melihat mulai daripada ada kerancuan-kerancuan yang ada sebenarnya. Satu, menurut pandangan Partai Golkar bahwa penggunaan konsep perubahan dan berkelanjutan itu bukan dilihat dalam perspektif dikotomi Mas Toto. Itu tidak boleh didikotomikan antara perubahan dan berkelanjutan. Kalau mau perubahan tidak berubah, berkelanjutan tidak berlanjut, itu baru ada dikotomi. Nah, kenapa? Karena tadi dikatakan Mas Bestari bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dan bagi kita juga Golkar setuju bagaimana melanjutkan Pak Jokowi tidak berarti mengcopy paste, tetapi ada perubahan-perubahan di situ. Apakah substansi program berubah sebagai pengembangan daripada gagasan itu sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, boleh juga berubah karena strategi pendekatan. Karena pendekatan itu ketika bicara konsep kita bicara tentang salah benar, tetapi bicara tentang strategi, bicara efektif atau tidak efektif, dan itu adalah pendekatan. Dan tentu ini yang harus kita lihat. Nah, kemudian yang kedua juga memang harus kita lihat juga bahwa ada sebuah pemikiran yang mesti kita kembangkan di Republik ini, Mas Toto, bahwa keragaman itu tidak dilihat dalam perspektif fisik, tapi kita harus lihat dalam perspektif visi. Satu rumah Mbak Anggi, tetapi visi beda berantem. Berbeda rumah, berbeda partai, satu visi bersahabat. Itulah yang terjadi Mas Peri di Indonesia hari ini. Nah, itu yang terjadi di DPR. Dalam banyak kasus secara individual antar satu partai dengan lain itu bersahabat, meskipun itu berbeda dengan kebijakan partai. Nah, ini saya kira nanti akan kita coba lihat elaborasi. Dan karena itu. Oke, sebentar Bang Idrus. Nah, saya potong. Ini menarik nih pernyataan Anda. Satu rumah berbeda visi aja bisa berantem. Apalagi ini koalisi besar, ini kan awalnya beda-beda juga visinya. Itu ada konstruksi. Nah, saya ingin begini, ini Mas Peri ahli tata hukum. Jadi sistem ketatanegaraan kita, sistem politik, sistem pemerintahan itu berlaku universal. Tetapi itu akan tidak universal ketika sistem itu bekerja di setiap negara. Presidensial sebagai sebuah konsep digunakan di sini dan itu lahir di Amerika. Parlementer digunakan di sini tapi lahir di Inggris misalkan. Lalu bagaimana modifikasi di sini? Itu sangat tergantung pada struktur, fungsi dan nilai-nilai budaya. Nah, mari kita lihat itu. Seluruh pernyataan-pernyataan dan secara faktual dari Fonden Paders kita mengatakan bahwa Indonesia itu adalah kekeluargaan dan gotong royong. Nilai itu yang mengikat kita, bukan liberalisme, bukan individualisme. Sebentar, nah, coba mari kita konsep ini kita coba terapkan dalam bekerjanya sistem itu. Bang Idrus, maaf saya potong lagi. Tadi Anda menyebutkan Indonesia adalah kekeluargaan gotong royong. Apakah ini artinya dengan merangkul semua-muanya ini? Mari konstruksinya begini. Pak Prabowo begitu masih quick count, baru ada real count, baru ada pernyataan kan selalu. Sebenarnya merangkul dan tidak itu adalah bahasa-bahasa kita. Tetapi inti daripada itu adalah kita ini satu keluarga besar. Karena itu persatuan jauh lebih penting. Oke, sebentar. Nah, ini dulu nih, Pak.